Seorang pemimpin tuh harusnya dijadikan panutan. Harus memberikan contoh yang baik. Yang baik aja masih bisa dipandang buruk. Apalagi ini, kalau udah kelakuannya buruk, mau dicap apa? Halo Bor, kembali lagi di Riba, review berita. Bareng gue si ahli riba. Langsung aja Bor. Pada kesempatan kali ini gue bakal bawain berita yang cukup wow gitu lah. Karena apa ya, ini di satu sisi memalukan banget. Tapi di satu sisi juga menyedihkan. Nah, apa itu beritanya? Beritanya jadi Bor, ada seorang pejabat negara, yaitu bupati dari Maluku, melakukan pelecehan seksual kepada rakyatnya sendiri. Nah, lu bayangin nih, memalukan nggak? Satu, dia seorang bupati, pejabat negara yang udah disumpah untuk melayani dan melindungi rakyatnya. Tapi lu justru malah melakukan pelecehan. Kami gerak bersama perempuan Maluku dengan ini menyatakan stop impunitas pejabat publik. Pihak kepolisian segera lindungi korban dari intimidasi pelaku dan lanjutkan proses hukum. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku seorang pejabat publik Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan tindakan menyentuh, meraba dan memaksa korban untuk memenuhi hasrat seksualnya terjadi hingga berulang. Harus menjadi perhatian kita sebagai wujud dari urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi Bor, kronologinya ini, si Bupati Maluku Tenggara ini memiliki kafe. Nah, pada saat itu dia meminta pijit dari karyawatinya. Dan di saat itulah terjadi pelecehan seksual. Lanjut, dia melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Tapi ajakan si pelaku ini nih ditolak hingga berujung pemecatan. Nah, karena setelah kedua kalinya mengalami hal tidak menyenangkan, korban memberanikan diri untuk melapor kepada pihak polisi. Namun di tengah jalan, di tengah polisi ingin melakukan penyelidikan, tiba-tiba si korban ini mencabut laporannya. Alasan si korban ada kondisi kesehatan, gangguan kesehatan. Namun faktanya korban ini mendapat banyak tekanan intimidasi dari si pelaku. Sampai akhirnya si korban mencabut laporannya karena dengan alasan menjaga nama baik. Namun si polisi tetap menyelidiki lebih lanjut meskipun laporannya dicabut. Sekarang pertanyaannya Bor, yang malu itu siapa? Yang menjaga nama baik itu siapa? Gue tuh gak yakin si korban melakukan itu dengan hati yang tulus. Gak bakal mungkin. Kenapa? Dia ini udah mengalami trauma karena pelecehan. Dan kedua ya, pejabat negara ini pasti menggunakan seluruh kekuatan dari kekuasaan dia nih ketika menjabat sebagai bupati ini. Ya otomatis lah, dengan apa yang bisa dia lakukan, kekuatan yang dia punya, dia berusaha menekan korban. Parahnya lagi, korban diiming-imingi akan dinikahkan dan diberi mahal 1 miliar. Namun itu ternyata hanya omong kosong belaka. Sekarang gini ya, di pertengahan tahun lalu kita sempat tahu ada berita ramai terjadinya pelecehan seksual untuk memperpanjang masa jabatan. Itu harusnya kan entah dari Kementerian Tenaga Kerja atau dinas-dinas terkait di daerah harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual. Nah, sekarang justru kekerasan seksual ini dilakukan oleh pemimpin tertinggi daerah, tingkat daerah. Gimana bisa keadilan bisa ditegakkan kalau pemimpinnya kelakuannya seperti ini? Ini bukan contoh yang baik untuk masyarakat. Seorang pemimpin tuh harusnya dijadikan panutan. Harus memberikan contoh yang baik. Yang baik aja masih bisa dipandang buruk. Apalagi ini, kalau udah kelakuannya buruk, mau dicap apa? Ini sih gue cukup memilukan ya. Gue sih berharap banget
korban ini bisa memperjuangkan keadilannya nih. Menjaga nama baiknya, menjaga kehormatannya. Jangan takut dengan intimidasi dari si bupati ini. Bagaimanapun kejahatan seperti ini harus bisa dicegah, harus terus dilawan. Buktikan kalau kita tuh punya kekuatan untuk melawan orang-orang yang merasa angkuh dengan jabatannya. Dan gue harap sih polisi bisa terus mengungkap nih hingga bisa dijadikan tersangka, dijeblosin ke penjara. Ini sangat memalukan banget. Apalagi ya sekarang ini kan udah menjelang tahun pemilu. Ini kan yang berimbasnya bukan ke nama baik lu aja, sebenarnya nama partai lu. Ini gara-gara satu orang ini nih efeknya jadi besar. Semoga sih bener-bener lah, gue berharap banget kasus ini bisa mendapatkan sorotan dari pemerintah pusat juga, sehingga korban bisa mendapatkan keadilannya. Oke Bor, sekian Riba pada episode kali ini. Kalau lu suka atau seneng dengan berita-berita yang gue bawaan, silakan bisa langsung tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian, supaya gue makin semangat untuk berbagi bersama kalian. Jangan lupa saksikan Riba Review Berita episode berikutnya bareng gue si Ali Riba.